Hai, perkenalkan nama saya Deborah Rosalinda Gultom, NIM 2103211000017. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sifat biologi tanah yang meliputi bahan organik, mikrofauna dan makrofauna, bakteri dan fungi tanah, yang merupakan tugas dari dasar-dasar ilmu tanah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang bahan organik tanah. Kita akan membahas tentang peranan bahan organik di dalam tanah. Yang pertama adalah memperbaiki sifat-sifat fisika tanah. Yang pertama yaitu membentuk agregat tanah, kedua membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah. Yang ketiga memperbaiki kompaksi tanah. Yang keempat mampu menyerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap cekaman kekeringan. Yang keempat memperbaiki aerasi tanah. Dan yang terakhir, jika digunakan dalam bentuk mulsa, akan dapat menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel dari pengaruh erosi. Yang kedua adalah memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, meliputi sebagai sumber unsur hara atau nutrisi. Yang kedua dapat meningkatkan keasaman dan kebebasan tanah. Yang ketiga adalah meningkatkan KTK tanah. Dan terakhir adalah meningkatkan ketersediaan hara yang meliputi A. Melepaskan hara terikat, B. Pengikatan oleh besi, aluminium, dan mangan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kelarutan hara. Baiklah, yang ketiga adalah memperbaiki sifat-sifat biologi tanah, meliputi sebagai sumber energi jasad hidup tanah. Yang kedua, meningkatkan sejumlah dan aktivitas mikroorganisme. Yang ketiga, menjaga kesehatan tanah. Yang keempat, menambah kandungan humus tanah. Yang kelima, sebagai bahan remediasi tanah. Yang keenam, sebagai bahan ameliorasi tanah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Mikrofauna dan makrofauna. Mikrofauna terdiri atas yang pertama bakteri tanah dengan jenis-jenis Speres atau Chochi. Yang kedua Rhodes bacilli. Yang terakhir adalah Spirals. Terdapat divisi utama yaitu Indigeus atau Auchonous. Yang kedua pendatang atau Alcothonous melalui curah hujan, jaringan tanaman, limbah, dan kotoran ternak. Bakteri kelompok fungsional yang terdiri dari bakteri dekomposer, yang kedua bakteri mutualis, yang ketiga bakteri patogen, yang keempat bakteri litrotrof atau chemotrof, yang setelah itu adalah fungi tanah. Ciri-cirinya tersusun dari filamen panjang atau hifa. Yang kedua, hifa tunggal memanjang dan terkadang berkelompok membentuk miselium atau terlihat seperti akar. Yang ketiga, dinding sel fungi tersusun dari kitim dan glaucan. Yang keempat, reproduksi seksual spora dari fusi dua nukleus. Yang kelima adalah reproduksi aseksual spora tidak dari fungi dua nukleus, yakni dari mengkoloni substrat segar. Dan yang terakhir, pada kondisi atau stadium tertentu miselium menghasilkan spora bercabang yang menghasilkan hifa baru. Lima kelas dari fungi. Yang pertama Oomycetes, yang kedua Zygomycetes, yang ketiga Ascomycetes, yang keempat Deuteromycetes, yang kelima Basidiomycetes. Mikrofauna tanah yang terdiri dari Actinomycetes, yang merupakan morfologinya bakteri yang mirip jamur. Ciri-cirinya dinding sel seperti bakteri gram negatif, yang kedua memiliki miselia seperti jamur namun dengan ukuran hifa yang lebih kecil, dan yang terakhir menghasilkan spora reproduktif yang dihasilkan pada areal sporohae. Yang kedua adalah nematodes, cacing tidak bersegmen, panjang 1 mm, diameter 15-35 mikron. Nematoda hidup bebas, yaitu pemakan bakteri, pemakan fungi, predator, memakan jenis nematoda, dan protozoa. Yang terakhir adalah omnivora, memakan semua jenis organisme nematoda, parasit, tanaman, atau pemakan akar. Yang ketiga adalah protozoa, yang meliputi ciri-ciri organisme uniseluler yang bersel tunggal. Yang kedua eukariotik yang memiliki membran nukleus. Yang ketiga hidup soliter atau sendiri
atau juga ada yang berkoloni atau hidup berkelompok. Yang keempat, protozoa pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat makanan sendiri, bisa juga disebut dengan heterotrof. Yang kelima, protozoa ada yang hidup bebas, saprofit ataupun parasit. Yang keenam, protozoa mampu membentuk kista upaya untuk bertahan hidup. Yang ketujuh, alat gerak yang dimiliki oleh protozoa yaitu Pseudopia, cilia, atau flagella. Yang kedua adalah makrofauna tanah yang terdiri dari cacing tanah yang merupakan peran-perannya mencerna bahan organik. Yang kedua, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah atau bioturbasi. Yang ketiga, memperbaiki struktur tanah. Yang keempat, meningkatkan aerasi dan drainase. Yang kelima adalah mencerna dan menghaluskan bahan mineral. Yang terakhir adalah menyuburkan tanah karena kotorannya mempunyai kandungan hara tinggi. Yang kedua adalah semut dan kumbang, menetralokasikan dan pencernaan bahan organik. Yang ketiga adalah hewan penggerak yang merupakan perannya menghaluskan ukuran bahan organik. Yang kedua, mengumpalkan dan mengaduk tanah. Dan yang terakhir, memperbaiki drainase dan aerasi. Yang keempat adalah rayap, ketersediaan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah ke mold atau ditahan dari siklus biogeokimia sampai sarang rusak. Kontribusi pada pertukaran oksigen, CO, karbonat, natrium, sulfur, fosfor, kalsium, magnesium, kalium, natrium. Yang kedua adalah dekomposer selulosa kayu, penyediaan makanan tinggi organisme lain, siklus N, bakteri penamat N yang ada di usus gut, rayap yang kemudian dikeluarkan oleh kotoran dan jaringan tubuh yang dia makan. Yang keempat adalah Oribatid mites, memakan mikroflora dan bahan tanah, perombak bahan organik. Yang kedua, membawa bahan tanah ke atas, nutrien atau unsur hara. Yang terakhir adalah membawa mikro dan mesofauna atau lorong kecil dalam tanah. Biologi tanah. Biologi tanah meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya. Biologi tanah erat kaitannya dengan proses fisika dan kimia tanah. Pertama adalah aktivitas organisme tanah yang dipengaruhi oleh yang pertama iklim, yang kedua tanah, dan yang terakhir adalah vegetasi. Yang kedua adalah tekstur tanah. Tekstur tanah mempengaruhi laju infiltrasi. Yang kedua adalah permeabilitas dan kapasitas tanah menahan air atau aerasi atau drainase. Yang ketiga adalah agregasi dan struktur yang meliputi agregat makro lebih dari 0,2 mm. Yang kedua, agregat mikro kurang dari 0,25 mm yang berperan terhadap yang pertama pengolahan tanah, yang kedua jerapan kation atau meliputi dengan natrium mendispersi partikel dan kalsium menggumpalkan partikel tanah. Yang keempat adalah pori dan beja tanah, yang kelima air tanah, yang keenam pH tanah, dan yang terakhir adalah KTA sampai KTK tanah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.